Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sejarah saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Ayu Rahasti, mahasiswa Universitas Jember, program studi pendidikan sejarah. Di sini langsung saja saya akan berbicara mengenai revolusi hijau di Kabupaten Lumajang. Revolusi hijau merupakan perubahan kehidupan pertanian dalam proses pengembangan budidaya pertanian. Revolusi hijau ini dimulai sejak tahun 1950-an hingga sampai tahun 1980-an. Dalam revolusi hijau ini mengubah proses pertanian yang pada awalnya itu masih bersifat tradisional ke arah yang lebih modern, baik dari sisi pengolahan tanah, bibit, dan bahkan dari sisi panennya juga. Program revolusi hijau guna meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta meningkatkan kualitas hasil panennya itu meliputi yang pertama penggunaan varietas unggul baru spesifik lokasi, yang kedua penggunaan benih yang memiliki kualitas yang terbaik, yang ketiga pemupukan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dari tanamannya, yang keempat penanaman bibit muda, yang kelima pengendalian organisme tanaman, dan yang keenam peningkatan populasi tanaman dan pemberian pupuk. Revolusi hijau ini terkenal dengan penggunaan pestisida sebagai pencegah hama dan pupuk kimia yang diterapkan dalam revolusi hijau ini. Pengenalan teknologi juga dilakukan dalam era ini. Sedikit menggali informasi mengenai revolusi hijau yang membawa dampak kedepannya ke arah yang lebih baik dalam bidang pertanian khususnya. Penerapan revolusi hijau sudah ada ketika masa Orde Baru, dan itu dengan melakukan program-program yang dilakukan oleh BIMAS. Apa saja sih program dari BIMAS itu? Yang pertama adalah penggunaan bibit unggul, yang kedua pemupukan. Pemupukan ini dilakukan agar tanah lahan pertanian menjadi subur. Yang ketiga adalah pemberantasan hama. Pemberantasan hama ini dilakukan dengan penyemprotan bahan kimia seperti penggunaan pestisida misalnya. Yang keempat dan yang terakhir ini adalah pengairan. Mengapa sih pengairan itu penting bagi BIMAS ini? Karena pengairan yang cukup itu sebagai sistem irigasi yang mampu meningkatkan kualitas hasil panennya nantinya. Akan tetapi penggunaan pestisida yang secara berlebihan ini menyebabkan timbulnya berbagai macam jenis hama, sehingga nantinya akan berdampak pada hewan-hewan yang dibutuhkan oleh para petani. Oke, selanjutnya kita dengarkan cerita beliau, yaitu narasumber yang saya dapatkan. Beliau ini merupakan petani yang pernah mengalami revolusi hijau di tahun 1980-an. Beliau ini bernama Bapak Rohim. Bapak Rohim di sini akan bercerita tentang revolusi hijau di tahun 1980-an, terus bagaimana proses pertanian yang ada pada saat sebelum adanya revolusi hijau dan pengalaman beliau sebagai petani tradisional pada saat itu, serta dampak yang khusus mengenai pertanian, dan juga beliau ini akan menceritakan masa-masa pertanian dulu yang pastinya berbeda dengan pertanian zaman sekarang, hingga nanti beliau ini merasakan revolusi hijau dan lebih menyukai pertanian tradisional atau pertanian sesudah revolusi hijau. Apa yang Anda ketahui tentang revolusi hijau di tahun 80-an? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, pertanian revolusi hijau ya, itu pertanian yang sudah mengenal pupuk kimia dan juga obat-obatan, dan caranya sudah diatur oleh pemerintah, diberi penyuluhan. Kalau pertanian sebelum itu tanamnya itu bebas, tapi setelah revolusi hijau tanamnya diatur, misalnya pengaturan jarak tanam. Terus untuk pemupukannya sudah mengenal pupuk kimia. Sebetulnya dari awal dulu ini untuk pembajakan lahan itu sudah ada yang menggunakan traktor.
untuk pembajakan lahan. Jadi untuk revolusi hijau itu termasuk pertanian yang mendekati modern. Untuk mengenal mesin masih tahap awal, untuk di atas tahun 80-an. Jadi sementara untuk itu saja. Yang kedua, bagaimana proses pertanian pada saat sebelum adanya revolusi hijau? Kalau proses pertanian sebelum revolusi hijau itu untuk di daerah Lumajang khususnya itu dalam 1 tahun bisa bercocok tanam hanya 2 kali dan menggunakan bibit lokal, bibitnya masih belum ada bibitnya itu masih mengambil lokal, masih belum Impor. ya oleh pemerintah itu loh dibudidayakan. Terus untuk pemupukannya masih menggunakan organik seperti kotoran sapi, kotoran kambing, juga ada dari enceng gondok yang sudah dihancurkan dikembalikan ke tanah. Enceng gondok ini kalau di zaman revolusi hijau fungsinya sama dengan urea. Terus untuk obat-obatannya masih menggunakan empon-pon. Obat-obatannya tadi masih alami, menggunakan pon-pon dan daun-daun seperti daun mimbo, daun citrowali, daun sirsat. Jadi untuk obat-obatannya masih menggunakan empon-empon sama daun-daunan yang ada di alam. Terus Pengalaman Anda dulu sebagai petani boleh diceritakan? Pengalaman awal belajar tani itu sebetulnya saya belajar dari orang tua. Masih bersifat agak tradisional sih. Cara pengolahan tanah masih menggunakan hewan seperti sapi dan kerbau. Itu awal saya belajar tani. Terus untuk sistem tanamnya itu masih bebas, tidak pakai galur. Jadi masih kurang bagus, tapi tiap tahun tambah tahun terus belajar mengadakan perubahan. Dari mulai pengolahan tanah sudah menggunakan traktor dan sistem tanamnya sudah menggunakan galur atau jajar legowo. Terus untuk pemupukannya sudah mulai belajar pemupukan berimbang. Pemupukannya 1 musim dilaksanakan, kalau di tanah yang agak keras 3 kali, kalau di tanah yang banyak airnya cukup 2 kali. Terus untuk pengobatan melihat keadaan tanaman. Dan itu dilakukan secara berkala, bisa diamati setiap 1 minggu sekali sampai akhir panen. Dan panennya sudah mulai menggunakan mesin seperti mesin thresher. Demikian. Yang keempat, dampak khususnya mengenai pertanian pada saat adanya revolusi hijau. Untuk dampaknya, saya rasa dampaknya cukup bagus, karena kalau waktu masih sebelum revolusi hijau, ini penghasilan pertanian sangat berkurang. Setelah ada revolusi hijau, penghasilan pertanian meningkat. Jadi bisa mempengaruhi kesejahteraan petani. Boleh diceritakan masa-masa pertanian dulu yang pastinya berbeda dengan pertanian yang sekarang, entah itu dari bercocok tanam, alat-alat maupun pengolahan tanahnya. Oh, itu sudah jelas sekali perbedaannya. Kalau zaman dulu itu untuk pengolahan tanah menggunakan hewan seperti sapi dengan kerbau, membajaknya menggunakan hewan seperti sapi dan kerbau. Untuk pertanian yang sekarang sudah mulai menggunakan mesin atau hand traktor.
Terus untuk model tanamnya, kalau dulu itu masih manual menggunakan tenaga manusia, dan sekarang yang manual ada juga, yang ada yang menggunakan mesin seperti transplanter. Demikian. Selanjutnya, dari mana asalnya Anda memiliki ilmu bertani atau mengolah pertanian? Untuk ilmu pertanian yang saya miliki, yang pertama itu awal dari belajar orang tua, kemudian dari petani-petani yang sukses, kemudian dari penyuluh-penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dari medsos, ada dari medsos. Selanjutnya, bagaimana penerapan dari program BIMAS tentang pertanian pada tahun 1980-an? Untuk penerapan BIMAS sebetulnya sangat baik, itu pemerintah terjun langsung. Jadi pemerintah terjun langsung mengawal para petani, mengajari petani untuk cara bertani yang baik. Jadi tahun itu pemerintah benar-benar mengawal dan didampingi, di samping didampingi juga dibantu sarana dan prasarana. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi hama yang menyerang tanaman pada saat itu di tahun 80-an dan sesudah masa revolusi hijau? Apakah ada perbedaan? Untuk mengatasi tentang hama, perbedaannya sangat jauh sekali. Sebelum revolusi hijau, itu untuk mengatasi hama, petani banyak yang menggunakan seperti empon-empon, daun-daunan. Untuk empon-emponnya seperti temulawak, kunyit, terus laos. Dan untuk daun-daunannya seperti daun mimbo, daun sirsat. Ada yang menggunakan daun serai, bahasa Indonesia serai, daun serai. Sedangkan untuk setelah revolusi hijau, petani sudah mengenal yang namanya obat-obatan. Dan obat-obatan itu ada yang sudah dibeda-bedakan, misalkan obat untuk ulat, obat untuk wereng, dan obat untuk walang sangit. Demikian. Apakah di tahun 80-an ada ritual-ritual khusus yang dilakukan untuk menjelang atau setelah panen? Apakah boleh diceritakan? Sebelum tahun di bawah tahun 80-an untuk ritual memang ada. Sebelum tanam itu biasanya ada ritual, yaitu sebelum cocok tanam biasanya para petani itu berkumpul untuk memulai tanam, itu menggunakan istilahnya tasakuran. Ya, dengan cara ada yang menyembelih ayam, terus membakar kemenyan, terus mengelilingi lahan yang akan ditanami dengan menyiram setiap pojok tanah dengan air yang sudah didoakan. Terus untuk panennya sama, sebelum panen, 1 minggu sebelum panen, petani juga mengadakan ritual dengan sama tasakuran, membuat istilahnya seperti tumpengan, yaitu sama dengan menyembelih ayam. Dan setelah diberi doa, dimakan bersama-sama oleh petani yang menggarap lahan itu. Selanjutnya, sebagai petani yang pernah merasakan revolusi hijau, jika disuruh untuk memilih, apakah menyukai pertanian tradisional sebelum revolusi hijau atau sesudah revolusi hijau? Ya, untuk kalau disuruh memilih, sebetulnya kalau bisa ya memilih kedua-duanya. Tapi kalau bisa ya untuk meningkat hasil, memilih yang pertanian setelah revolusi hijau. Tapi dengan cara menggunakan sebelum revolusi hijau, jadi menggunakan ilmu tradisional tapi digunakan untuk
pertanian yang setelah revolusi hijau. Misalnya sekarang kita kembalikan dengan menggunakan, tidak seluruhnya menggunakan pupuk kimia dan obat-obatan, tapi ada yang dibagi, misalkan 40% menggunakan tradisional seperti organik dan 60% menggunakan setelah revolusi hijau seperti pupuk kimia, tapi obat-obatannya agak dikurangi, kira-kira 30%. Oke, dari pernyataan narasumber saya tentang cara mengatasi hama itu sudah terdapat perbedaan ya. Dan pada saat revolusi hijau di tahun 1980 itu masih menggunakan empon-empon beserta daun-daunan seperti daun siksak, daun mimbau, dan serai. Akan tetapi setelah revolusi hijau, petani itu sudah mengenal yang namanya obat-obatan seperti pestisida itu, guna mengurangi hama yang merusak tanaman mereka. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan podcast saya mengenai revolusi hijau yang ada di daerah Lumajang. Saya ucapkan terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan sebentar podcast yang saya adakan.